Ini ada yang komen, berhubung komennya bagus jadi saya bahas di video panjang ya teman-teman. Komen terkait nyolong gambar di pihak ketiga ya, bisa dari Google, dari Pet, dari manapun. Intinya gambar milik orang lain lalu dijadikan konten, apakah aman untuk monetisasi atau apakah aman untuk channel kita? Mari kita bahas teman-teman. Nah, pertama-tama sebenarnya saya masih kadang-kadang melakukan hal ini ya teman-teman. Saya masih mengambil beberapa gambar milik orang lain, tapi saya tidak mengambilnya dalam bentuk yang cukup besar dengan durasi yang panjang teman-teman. Saya hanya mengambil gambar-gambar kecil seperti stiker atau ikon-ikon kecil yang saya gunakan di thumbnail saya. Sebenarnya ini adalah hal yang nggak diperbolehkan teman-teman, karena memang kita menggunakan properti milik orang lain, dimana akan menjadi berbahaya untuk channel ataupun kebutuhan monet kalian ketika sang pemilik mengetahuinya kemudian melaporkannya ke YouTube teman-teman. Jadi akan sangat berbahaya ketika sang pemilik notice bahwa gambar miliknya telah diambil untuk dijadikan konten tanpa seizin pemilik aslinya dan tanpa menyertakan kredit dari mereka. Kemudian mereka membuat laporan, melakukan klaim hak ciptanya yang disampaikan kepada YouTube. Kemudian YouTube bakal menyampaikannya kepada kalian bahwa kalian telah melanggar penggunaan karya milik orang lain, yang nanti jatuhnya akan terkena klaim hak cipta ataupun teguran hak cipta teman-teman. Jadi secara prosedur, secara kebijakan, secara peraturan, YouTube tidak memperbolehkan penggunaan karya milik orang lain yang bisa berupa video, gambar maupun audio diletakkan ke dalam konten kalian kemudian diupload ke YouTube. Tapi pada kenyataannya secara teknis di lapangan banyak sekali YouTuber, termasuk saya teman-teman, saya nggak memungkiri bahwa kadang-kadang saya masih mengambil beberapa gambar dari sumber lain. Gambar-gambar yang saya ambil ini berupa stiker kecil, ikon, dan gambar penunjang yang saya letakkan di thumbnail saya. Nah, untuk di channel ini saya paling sering menggunakan gambar yang saya letakkan di thumbnail ya teman-teman. Untuk saya masukkan ke dalam untuk saya letakkan ke dalam video atau konten saya itu sangat jarang teman-teman, apalagi memakan durasi yang cukup panjang dalam penggunaan gambar. Itu menurut saya sangat beresiko terkena klaim hak cipta. Intinya adalah pinter-pinter kalian dalam menggunakan atau meletakkan gambar milik orang lain ini ke dalam video atau konten kalian teman-teman. Kalau disarankan jangan menggunakan gambar atau properti milik orang lain. Tetapi kalau memang sangat diharuskan atau kalian memang sangat membutuhkan, usahakan penggunaannya itu seminimal mungkin di konten kalian. Rasionya kecil, durasinya pendek. Jadi kalaupun kalian mengupload konten tersebut, kemungkinan sang pemilik tidak mengetahui bahwa properti mereka, gambar mereka itu ada di konten kalian. Tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu menarik perhatian banyak orang sehingga akan dilaporkan atau sang pemilik bisa mengetahui bahwa gambarnya ada di konten kalian. Jadi pinter-pinter kalian melakukan editing dan jangan lupa minimalisir rasio dan durasinya di konten kalian. Kalau kalian menggunakan durasinya secara full di konten kalian, misalnya untuk kalian jadikan background di sepanjang video, itu akan memperbesar kemungkinan kalian mendapatkan pelanggaran hak cipta karena memang sangat mencolok sekali di konten kalian. Kemudian kalau kalian memasukkan gambar milik orang lain kemudian kalian edit, tetapi dominasi dari keaslian gambar tersebut masih terlihat jelas, bisa sangat memungkinkan kalian juga terkena pelanggaran teman-teman. Apalagi ketika kalian menggunakannya full di sepanjang video dan rasionya cukup lebar atau cukup terlihat oleh mata penonton.
Lalu ada beberapa orang juga menyarankan untuk penggunaan gambar kalian bisa menggenerate-nya dari tools AI, bukan dari sumber di luar sana yang tersedia lalu tinggal download teman-teman. Ini bisa teman-teman, tapi ketika konten kalian ternyata isinya cuman hasil generate, itu akan sangat kesulitan juga dalam rekomendasi maupun monetisasi. Paling tidak keperluan gambar ini adalah menunjang konten utama kalian. Dalam arti seperti ini teman-teman, ketika konten saya adalah konten berbicara, konten gambar adalah konten penunjang ketika saya menjelaskan sesuatu hal, bukan konten utamanya adalah gambar yang kalian pasang di video kalian. Nah itu tadi ya teman-teman, sekilas mengenai penggunaan gambar milik orang lain. Yang saya sarankan adalah ketika kalian selama kalian tidak terlalu membutuhkan, jangan terlalu memaksakan diri untuk menggunakan karya milik orang lain di konten kalian. Tapi kalau memang kalian benar-benar butuh dan harus, kalian harus melakukan editing yang cukup. Ingat, rasionya jangan terlalu besar dan durasi gambar di video kalian jangan terlalu panjang teman-teman. Dan jangan sering kalian mengambil gambar orang lain lalu diletakkan di setiap konten kalian. Jadi mulai sekarang minimalisir penggunaan konten milik orang lain ya, baik itu gambar, audio maupun cuplikan video. Usahakan itu memang kalian butuhkan sekali baru kalian melakukan hal tersebut teman-teman. Tentu saja dengan editing yang cukup pantas ya, cukup memberikan makna baru dari gambar aslinya. Itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Bagi yang pengen tanya-tanya silakan, nanti saya jawab berdasarkan pengalaman saya ya, beberapa tahun di YouTube dan beberapa tahun saya juga terkena dismoment karena beberapa hal termasuk dalam penggunaan audio, video, dan gambar milik orang lain. Gitu ya teman-teman, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.